Tahukah kamu, di balik indahnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang selalu kita banggakan, realita di lapangan terkadang masih jauh dari kata harmonis. Setiap tahun, di Indonesia masih saja ada rentetan berita tentang gesekan antar umat beragama. Mulai dari sulitnya mendirikan tempat ibadah, sentimen mayoritas minoritas, hingga yang belum lama ini sempat viral aksi pembubaran paksa ibadah teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang di Tangerang Selatan pada Mei 2024 lah. Insiden-insiden seperti ini bikin kita bertanya-tanya, di mana letak kebebasan beragama yang katanya dijamin oleh negara, dan sebagai mahasiswa apa sih yang sebenarnya salah dari cara kita bertetangga dan bermasyarakat? Jika kita telusuri lebih jauh, konflik besar yang sering kita lihat di media sebenarnya bermula dari hal-hal kecil di sekitar kita. Benturan itu seringkali tidak murni karena perbedaan keyakinan, melainkan karena terkikisnya empati, keengganan untuk bersabar, dan ego pribadi yang merasa urusannya jauh lebih penting. Hilangnya adab bertetangga inilah yang perlahan merapuhkan persatuan kita. Oleh karena itu, di video kali ini kami tidak hanya akan membahas insiden besar di luar sana, kita akan melihat langsung bagaimana nilai-nilai Pancasila sebenarnya diuji setiap hari dalam ruang lingkup terkecil kita sebagai mahasiswa, yakni di lingkungan pertemanan dan indekos. Namun, sebelum melihat realitanya, mari kita pahami dulu bagaimana negara mengatur hal ini. Konstitusi di Indonesia dengan tegas menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah tanpa intervensi. Namun, perlu diingat kebebasan itu tidak tanpa batas. Pada pasal 24J ayat 2 menegaskan hak asasi orang lain dan tunduk pada aturan demi ketertiban umum. Namun, realitanya ketidakseimbangan antara tuntutan hak dan adab bertetangga masih sering melahirkan gesekan sosial di sekitar kita. Nilai inilah yang menjadi nyawa dari Pancasila. Di sila pertama memberi kita ruang kebebasan beragama, sementara sila kedua menuntut kita untuk saling memanusiakan dengan penuh adab. Guys, berhubung udah jam waktunya ibadah gua nih, gua mau izin nanti sebelum berangkat mampir dulu dong, sekitar 25 menitan lah buat ibadah. Oh iya Pak, aman, kita tunggu aja. Mau enggak, bentar ya, gua mau masuk ke dalam dulu beribadah dulu bentar, 25 menit. Udah gak, mendingan kita nunggunya sambil duduk yuk. Udah gak, jangan ngeluh terus. Ingat gak materi kita yang udah di kampus tadi? Konflik besar intoleransi itu akar mulanya dari ego kecil seperti ini. Merasa kepentingan pribadi kita lebih berharga daripada ibadah orang lain. Hormati ibadah nopal bukan cuma tentang tidak membubarkan fitrahnya secara fisik, tapi tentang bagaimana kita merawat adab kemanusiaan dengan tulus, bersabar tanpa mengeluh waktunya. Toleransi aktif itu butuh empati nyata gak? Ya juga ya Mal, sorry aku tadi terlalu lapar dan ego. Nggak seharusnya aku ngeluhin waktu ibadah nasi novel. Ya yaudah, ikutin aja ya sampai selesai. Maaf guys, tunggunya agak lamaan. Santai Pak, lagi pula kan ibadah memang harus diutamain. Waktunya masih cukup kok, ayo kita berangkat, gas, terus Pak.